Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina, berasal dari UT Pekanbaru. Izin memberikan tanggapan pada diskusi 1 pada pertemuan 1, yaitu membahas tentang artikel 1 Jurnal Basis Sedu dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable, dan artikel 2 tentang JEC Jurnal Ekonomi, Teknologi, Sosial and Humanities volume 1 nomor 1 Mei 2023. Saya coba menjawab dari diskusi 1 yang mengacu ke jurnal 1 dan 2 ini, bahwa pada artikel 1 dengan topik membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan yang merata, inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya menjamin pendidikan bermutu bagi semua anak tanpa diskriminasi. Sedangkan pada artikel 2 dengan topik analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Bagaimana mengatasi isu-isu politik dan sosial budaya dalam pendidikan? Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Anak-anak di wilayah pedesaan sering menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas transportasi dan teknologi. Tanpa sarana dan prasarana tersebut, sulit bagi mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan di pedesaan menjadi kunci utama untuk mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan bermutu. Langkah ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, yaitu menjamin semua anak tanpa terkecuali memperoleh kesempatan belajar yang layak dan berkualitas. Dengan infrastruktur yang baik, tidak ada kesenjangan pendidikan antara desa dan kota, sehingga setiap anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dari sosial budaya, perlu adanya penguatan peran masyarakat, orang tua, dan lembaga swasta dalam mendukung pendidikan. Misalnya melalui penyediaan sarana prasarana transportasi maupun akses teknologi. Kolaborasi lintas sektor dapat membantu menutup kesenjangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, pendidikan yang merata, inklusif, dan bermutu dapat diwujudkan sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan tujuan SDGs. Apa kaitannya dengan bahan materi pokok studi komparatif pendidikan dasar modul 1? Kaitan artikel dengan modul 1 bahan pokok studi komparatif pendidikan dasar yaitu pentingnya studi perbandingan antara negara untuk menemukan kelemahan sistem pendidikan nasional dan mengambil inspirasi dari negara yang lebih maju. Jadi data PISA dan UNESCO menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal, sehingga perlu pembaharuan kebijakan, peningkatan profesional guru, dan perbaikan sistem evaluasi. Artikel kedua ini menekankan pembangunan infrastruktur di pedesaan guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, sebagaimana telah berhasil dilakukan banyak di negara maju. Hal ini menjadi bukti bahwa studi komparatif pendidikan dasar berperan penting dalam merumuskan solusi praktis bagi tantangan. Teori yang mendukung hubungan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan bisa kita dapatkan dari teori human capital Schluss and Becker, teori aksesibilitas pendidikan, dan teori ekologi Bremner. Sekian dan terima kasih.